Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Asatan Emmanuel Pandiangan dengan NIM 15240486. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topologi yang kelompok kami gunakan. Di sini kami menggunakan topologi tree dan topologi star. Kemudian di sini ada divisi IT, divisi marketing, divisi admin, dan divisi keuangan. Di tiap divisi terdapat satu buah router dan satu buah switch, di mana tiap switch terhubung ke beberapa buah PC dan satu buah access point. Nah, untuk ke PC ini kami menggunakan konfigurasi DHCP agar dapat membagikan IP secara otomatis. Kemudian kami juga menggunakan access control list atau ACL kepada tiap access point yang ada. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk bagian divisi IT. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada bagian router. Di sini routernya sudah saya beri nama router IT. Kemudian kita akan memberikan password untuk enable-nya, yaitu Cisco. Nah, di sini saya akan mengganti password yang sudah ada. Kita masuk ke mode configure terminal. Kemudian kita ketikkan enable secret password. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan password untuk line console 0-nya. Di sini password yang akan saya gunakan adalah Cisco. Kemudian jangan lupa kita login. Kemudian kita akan membuat password untuk line FTY04 dan passwordnya juga adalah Cisco. Jika sudah, jangan lupa untuk melakukan login. Kemudian kita end, lalu kita akan melakukan konfigurasi binar MOTD. Di sini kita ketikkan binar MOTD, kemudian masukkan pesan yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk IP address-nya. Pertama, kita masuk ke terminal lagi, masuk ke interface, fast ethernet, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1, masukkan juga subnetnya, kemudian aktifkan dengan mengetikkan no shutdown. Kita exit, kemudian masukkan juga IP untuk interface 6.n6/0-nya, masukkan IP address 192.168.1.1, masukkan juga subnetnya. Jangan lupa dinyalakan dengan mengetikkan no shutdown. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP DHCP pool. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP pool, kita beri nama divisi IP. Kemudian kita masukkan IP untuk networknya yaitu 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0. Masukkan juga IP untuk default routernya yaitu 192.168.1.1. Lalu DNS server yaitu 8888. Kemudian kita exit. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada bagian PC 0-nya. Kita klik PC 0 di sini. Kita ke bagian config, ke bagian desktop, IP configuration. Nah, di sini kita pertama klik static dulu, kemudian kita klik DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP yang sudah kita buat.
Di sini sudah dapat 192.168.1.5. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada PC yang lain. Kita ke desktop IP configuration, kemudian kita cek. Nah, sudah dapat kan IP-nya 192.168.1.6. Kemudian komputer yang lain kita coba lakukan hal yang sama. Nah, sudah dapat. Kemudian itu lagi. Nah, sini sudah dapat 192.168.1.8. Kemudian kita juga lakukan cek ke bagian access point-nya. Nah, di sini kita masuk ke access point, kemudian kita masuk ke port 1. Nah, di sini kita ganti SSID-nya menjadi divisi IP. Kemudian kita pilih autentikasinya WPA2PSK, dan passwordnya adalah kita masukkan password yang kita mau, yaitu bebas. Jika sudah, kita keluar, lalu kita masuk ke laptop ini yang akan menerima wireless sinyal, yang akan menerima wifi-nya. Kita ke config, kita ke bagian wireless, lalu kita cek, kita masukkan SSID-nya. Di sini adalah SSID yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik WPA2PSK, kita masukkan passwordnya, yaitu password yang sudah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa untuk IP configuration-nya kita bikin IP DHCP. Kita tunggu. Nah, sudah dapat kan 192.168.1.9. Lakukan hal yang sama pada perangkat yang akan menerima wireless yang berbeda. Nah, karena di sini interface tidak ada wireless dan hanya ada fast Ethernet 0 dan Bluetooth, di sini kita ke bagian physical, kita matikan dulu laptopnya. Terus kita akan mengganti modul yang ada. Di sini modul awalnya kan PT laptop, kita keluarkan, kita ganti dengan modul wireless. Jika sudah, kita nyalakan kembali. Lalu kita cek di bagian wireless, di bagian interface ini sudah ada wireless 0. Di sini kita akan memasukkan SSID yang sudah kita buat, yaitu divisi IP. Kemudian kita autentikasi, kita bikin WPA2PSK, passwordnya kita masukkan password yang sudah kita buat. Kemudian IP-nya kita bikin IP DHCP. Kita tunggu sampai dapat. Nah, di sini harusnya sudah dapat 192.168.1.10. Hal yang sama juga berlaku untuk printer. Di sini jika kita lihat, dia tidak ada bagian interface wirelessnya, jadi harus kita matikan terlebih dahulu dan kita ganti modulnya dengan modul wireless. Nyalakan kembali, kita ke bagian config wireless, masukkan SSD yang sudah kita buat, yaitu divisi IP, autentikasi WPA2PSK, passwordnya adalah 1234567, 72 kali. Kita ubah menjadi IP configuration DHCP, lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.12. Jika sudah, kita bisa melakukan tes antar PC. Misalnya saya ingin mengirimkan ping dari PC 0 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt, lalu kita cek IP dari PC 1 yaitu 16 ping 192.168.1.6. Kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan reply-nya. Kita juga cek koneksi kita ke perangkat wirelessnya. Di sini kita ping 192.168 bentar ya. 112. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan reply dari perangkat wirelessnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renhard. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi di bagian divisi marketing. Pertama-tama saya akan masukkan IP address pada masing-masing port, yaitu melakukan pemasangan password pada masing-masing laptop.
Di sini kita langsung saja melanjutkan konfigurasinya pada di bagian flash internet. Flash internet 00 itu dengan IP address 192.168.10.2. Flash internet 1 192.168.20.1. Di sini jangan lupa melakukan pada on ya, supaya nanti di PC 4 PC ini bisa kita DHCP-in. Di sini flash alternate 6/0 itu untuk melakukan IP address ke 4 PC ini. 192.168.20.1. Exit. Habis itu bentar, kita konfig dulu, kita konfigurasi dulu. Habis itu di sini config DHCP port lantai 2 net 192.168.2.0 255.255.255.0 net 192.168.2.0 255.255.255.0. Nah, habis itu dev, apa yang salah di sini tadi? Oh, banyakkan itu. 192.168.1. Habis itu kita exit default, habis DNS jangan lupa 8.8.8. Habis kita exit. Oke, di sini sudah melakukan CLI pada router. Selanjutnya kita men-DHCP-kan pada masing-masing PC. Oke, sini betul ya, masuk PC 4, PC 6, kita DHCP-in PC 7, PC 5. Langkah selanjutnya kita memasukkan password pada access point ya. Sini kita ke WPA2 PSK dulu dengan password 123.456.88. 123.456.88. Oke, di sini kita ke laptop mengubah ini dulu, terlebih dahulu. Ini apa sih namanya? Ya pokoknya inilah. Sini kita matikan dulu, kita pasang ini yang terbaru. Habis itu kita iya lupa, di sini lupa dinyalakan dulu ya. Oke, di sini ke wireless ya, wireless. Oke, biasa. Iya wireless kan, masuk dengan memasukkan passwordnya, yaitu 123.456.88. 123.456.88.
Habis itu yang di laptop ketiga juga sama ya kayak tadi, matikan dulu PC-nya, dikeluarin, diganti ini dengan ini, dinyalain. Habis itu kita ke wireless. Habis itu sini passwordnya 1234568. Habis itu di bagian printer juga. Bagian printer ininya kita ganti ya. Ini kita matikan dulu, ini kita buang. Masa nggak bisa? Oh ya, lupa dimatiin, sorry. Di sini kita masukkan ke sini, kita nyalain printernya. Habis itu di sini wireless 0 ya dong, dengan password 1234568. Habis itu yang terakhir kita ke RIP. RIP pada di bagian config. Nah, di sini itu 192.168.10.0 kita add. Habis itu 192.168.20.0 kita add lagi. Habis itu di sini ke 192.168.2.0 ya, dia titik 0. Oke, sip. Ya, benar semua ya. Itu tugas saya. Nama saya Ramzi Bagus Pramudia. Di sini saya akan mengkonfigurasikan untuk divisi admin. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke router terlebih dahulu, lalu config, lalu fase subnet 0 on, masukkan IP-nya. Oke, lalu yang kita subnet 1 on, lalu ke fase subnet 6. Lalu lanjut ke TAP untuk mengkonfigurasikan DHCP, masukkan networknya. Lalu default router, satu, lalu DNS server. Lalu masuk ke menu PC untuk mengaktifkan
IP DHCP-nya. Lanjutnya juga sama, divisi 9 configuration DHCP, divisi 10 configuration DHCP, divisi 11 juga sama DHCP. Lalu ke manual access point, config di port 1, setting authentication-nya ke WPA 2 PSK, lalu masukkan password 1234569, lalu close, lalu ke laptop, lalu ganti port ini dengan port printer. Pertama-tama kita matikan dulu, lalu buang port yang ini, lalu masukkan port printernya, lalu nyalakan kembali, lalu setting ke config, ke wireless, WPA 2 PSK, masukkan password yang sama 123456999, terus close, lalu lakukan pada laptop 5 hal yang tadi. Masukkan ini, nyalakan, lalu config, ke wireless, pilih ke WPA 2 PSK, masukkan password, lalu di sini saya akan menjalankan testing dari PC ke PC dan laptop ke PC, lalu dari laptop ke printer. Oke, bisa. Oke, yang PC sudah bisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idris Fadila. Di sini saya akan melanjutkan dalam divisi keuangan dan HRD. Pertama-tama di sini kita masuk ke bagian router. Terus kita ke config. Di sini kita pilih fast internet 000. Di sini kita masukin IP-nya 192.168.30.2. Bentar. Di sini kita on. Terus yang fast internet 10, di sini kita menggunakan IP yang ini, yang atas. Itu 92.168.40.1. Oke, ini jangan lupa kita onin dulu juga. Di sini kita fast ethernet 6-nya. Kita masuk ke fast ethernet 6. Di sini kita masukin yang IP yang di sini. 92 IP 268.4.1. Nah, oke, di bagian ini kita masuk ke CLI. Saya lupa. Di sini jangan lupa di onin juga. Ini di on, semuanya on. Terus kita masuk ke bagian CLI. Oke, di sini kita exit. Ini config T. Oke, sini kita masukkan kodenya. Sini IP DHCP
IP DHCP4 lantai 4. 4. Di sini kita masukkan network, terus kita masukkan IP-nya 192.168.4.0. Ini DNS-nya 255, 255, 255, 0. 255, 255. Nah, di sini udah benar. Di sini kita pilih default. Terus kita ketik lagi router. Terus kita masukkan IP yang tadi 192.168.4.1. Kita routernya ya. 1. Sudah benar. Nah, di sini kita DNS-nya DNS server DNS server depan enter. Terus di sini kita exit. Nah, habis itu kita masuk ke bagian laptop, PC, mohon maaf. Di sini kita ke desktopnya, terus kita ke IP-nya. Di sini kita pilih yang DHCP. Nah, benar. Sini juga DHCP semua. Setelah itu, kita masuk ke access point-nya. Di sini kita access point-nya pergi ke config, terus kita ke port 1, terus kita ke PPA 2. Di sini kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 6, 10. Ya, benar. Benar. Kita habis itu kita pergi ke laptop. Sini kita laptop. Kita matiin dulu sebelum kita ganti. Ini kita coba dulu, ganti dulu.
hidupin, kita ke config, terus kita ke wireless, terus kita ke WP2 juga. Sini kita PW-nya sama seperti tadi, 10. Ini juga sama, lanjutin dulu, ganti. Saya lupa nyalain. Terus kita ke WP2 juga, kita masukkan passwordnya yang tadi juga. Setelah kita pergi ke printer. Sini kita sama juga, di sini kita matiin dulu, kita buang dulu, kita ganti yang baru. Saya lupa juga lagi nyalainnya. Kita nyalain dulu sebelum ganti. Sudah diganti kita nyalain, terus kita ke wireless-nya, terus kita ke WP2 juga. Ini kita masukin passwordnya sama seperti yang tadi. Habis itu kita pergi ke access point juga. Point kita ke port 1 juga. Sini kita ke WPA2, masukkan ke kode passwordnya. Sini 11. Oke, udah dikasih password. Kita masuk ke laptopnya. Sini kita seperti yang tadi, kita matikan dulu laptopnya. Kita ganti yang baru, terus kita jangan lupa hidupin config, wireless, WPA2 juga. Kita masukkan passwordnya yang seperti yang sebelah kanan. 11. Ulangin seperti tadi. Kita ganti lagi. Jangan lupa hidupin. Wireless, WP2. Habis itu kita jangan lupa printernya. Printernya di sini juga sama seperti tadi. Matiin dulu, terus kita diganti dulu yang baru. Saya lupa nyalain. Kita nyalain lagi. Terus kita ke wireless, ke WP2. Kita masukkan passwordnya yang tadi password. Sudah memasukkan password. Habis itu kita sudah connect semua. Kita masuk ke smartphone-nya. Di sini smartphone-nya kita cukup simpel. Di sini kita memasukkan passwordnya juga. Di sini WPA2 kita pilih. Passwordnya seperti yang sebelah kanan juga. 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Setiadi. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat web server serta mengkonfigurasi akses control list. Di sini kami menggunakan metode akses control list untuk mengatur dan menyaring lalu lintas data serta melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.
Pertama kita memulai dengan membuat web server terlebih dahulu. Masukkan default gateway-nya. Setelah web server terbuat, kita coba di PC. Tadi belum ke save, jadinya namanya belum keganti. Setelah sudah membuat web server, saya akan membuat access control list Cyan ACL atau access control list. Sebelum masuk ke dalam konfigurasi, saya akan mencoba mengeping antara divisi keuangan ke divisi marketing. Di sini sudah bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membuat akses control list-nya.
sini permit itu fungsi gunanya untuk mengizinkan untuk berkomunikasi. Sedangkan DNI IP ini untuk memblokir atau menutup akses divisi lain. Mari kita coba. Semuanya kita lakukan titik. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah berhasil ke divisi IT. Selanjutnya kita masuk mencoba ping ke divisi HRD. Nah, kalau sudah begini tandanya sudah terblokir atau ditutup aksesnya. Semua divisi kita buat ACL aja. Kita izinkan semua divisi IT lah yang bisa memonitoring semua divisi lain.
successful. Oh, salah. Kembali. Semua divisi sudah saya berikan SEL, jadi hanya divisi IT lah yang bisa memonitoring semua divisi yang ada. Successful. Namun apabila divisi HRD ini berkomunikasi dengan divisi admin, akan terjadi RTO. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.